Bersyukur kita berjumpa kembali dengan teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat edisi Prapaskah dari firman Tuhan yang sangat menyegarkan kita. Kita membaca dari 1 Petrus 3 ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Godly family, menjadi Kristen atau pengikut Kristus yang telah diselamatkan dari hukuman dosa karena kasih karunia Allah. Sesudah menjadi Kristen, kita berbuah syukur, kita berkelakuan atau berbuat baik. Dan jika berbuat baik, harus menderita karena berbuat baik, atau karena berbuat baik harus menderita, itu juga adalah kasih karunia Allah, bukan? Menjadi orang Kristen itu seharusnya berbuah kebaikan, walaupun harus menderita sebagai harga yang harus dibayar karena mengikut Kristus yang sudah mengasihi kita dan berkorban di atas kayu salib untuk menjadi juru selamat dan Tuhan kita. Kita tetaplah berbuat baik kepada sekeliling kita, apapun yang kita hadapi. Dan itu bisa kita lakukan juga karena kasih karunia Allah. Yang memakai orang Kristen dengan berbuat baik dan memaknai itu dalam hidup sehari-hari dengan mengandalkan, bersandar kepada kasih karunia Allah. Hidup sebagai hamba Allah yang telah memberikan kita kemerdekaan untuk berbuat baik dan melakukan kebenaran, dan tetap berbuat baik, kalahkan kejahatan. Dan cara kita untuk menyerahkan diri kepada Allah itu adalah dengan selalu berbuat baik, sebagai penyataan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Itulah kehendak Allah di dalam kita menderita demi kebaikan dan demi untuk kemuliaan Allah. Di dalam dunia yang jahat dan gelap ini, ketika kita hidup bersama-sama di masyarakat, tetaplah berbuat baik dan nyatakan terang hidup kita. Itu menyatakan bahwa kita berdiri di pihak Allah, pencipta yang setia. Godly family yang dikasihi Tuhan, melalui berbuat baik di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan, itu juga merupakan satu latihan iman kita. Latihan untuk sabar, latihan untuk mengandalkan kekuatan dan kuasa Allah yang memampukan kita untuk terus menyatakan kebaikan, kebajikan, dan kebijakan Allah sebagai satu kesaksian bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Biarlah kiranya Allah selalu dipermuliakan sesuai dengan firman yang kita baca. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang. Hendaklah orang-orang merasakan dan melihat perbuatanmu yang baik, lalu mereka memuliakan Bapakmu yang di surga. Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan saudara dan saya, dan kita merasakan kelegaan, sukacita karena dipakai oleh Allah meneruskan kebaikan Tuhan, meneruskan kuasa Injil yang sudah mengubah hidup kita ketika kita memandang salib Kristus menjadi kekuatan untuk kehidupan kita sehari-hari, menghadapi dan melewati kondisi apapun. Kiranya kebaikan Tuhan selalu makin limpah di dalam kehidupan saudara dan saya, dan menjadi satu kesaksian dan kemuliaan bagi Allah. Maukah saudara dan saya dipakai oleh Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena keselamatan yang sudah Tuhan karuniakan di dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan mau memakai kami setelah diselamatkan. Kami boleh menjadi alat-alat kebenaran,
kami boleh melakukan kebenaran, kebaikan sebagai orang-orang yang sudah diperdekakan oleh Kristus. Pakailah kami ya Tuhan, dan kami terus mau berserah dan berseru kepada Tuhan, dari mana datang pertolongan dan kekuatan untuk kami di dalam kehidupan ini, sehingga kemuliaan salib Kristus itu memancar kehidupan kami, dan mereka yang merasakan kebaikan-Mu melalui kehidupan kami memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Semangat!